Tren kasus harian di Jakarta sempat turun di bawah 1.000 kasus, namun kembali naik di atas 1.000. Hal itu berdampak pada okupansi rumah sakit corona di Jakarta yang ikut kembali naik. Dalam sepekan 16 November hingga 22 November 2020, Pemprov DKI mencatat keterisian bed ICU di 98 rumah sakit rujukan corona naik 2% menjadi 69%. Data pekan sebelumnya mencatat okupansi ICU di DKI Jakarta di posisi 67%. Okupansi 69% itu dari total tempat tidur ICU sebanyak 837 unit dengan jumlah pasien 578 orang. Sementara itu, untuk okupansi bed isolasi juga mengalami kenaikan sampai 10% menjadi 75%. Data pekan lalu mencatat okupansi bed isolasi ada di posisi 65%. Adapun jumlah tempat tidur isolasi di 98 rumah sakit rujukan Jakarta sebanyak 6.016 unit. Total pasien isolasi tercatat ada 4.521 orang. Selama sepekan terakhir, Pemprov DKI telah melakukan tes PCR kepada 82.108 orang dengan jumlah kasus positif 7.603 orang. Untuk tingkat kesembuhan pasien corona di Jakarta sendiri turun 1% dari pekan lalu jadi 91,2%. Sedangkan angka kematian masih di posisi 2%. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Waspada bed ICU COVID menipis, itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Iwan Aryawan, epidemiolog Universitas Indonesia. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di layar kaca Anda untuk berpartisipasi dengan topik kita pagi ini. Saya sapa narasumber saya, selamat pagi Pak Iwan Aryawan. Selamat pagi. Ya, Pak Iwan, ini kalau kita tahu bahwa tingkat atau persentase dari okupansi ruang ICU ataupun okupansi bed isolasi ini nampaknya sepekan atau 2 pekan terakhir ini mengalami kenaikan. Anda melihatnya kalau kita berfokus pada bed ICU COVID dulu yang menipis, ini apakah artinya pasien COVID yang gejala berat atau dengan komorbid ini yang justru semakin meningkat karena treatmentnya, atau memang kondisi yang saat masuk memang mereka sudah dalam kondisi positif COVID gejala sedang atau berat begitu Pak? Sebetulnya kan kita lihat kasus secara umum juga naik ya, kasus COVID-19-nya. Nah kalau kasus COVID-19-nya naik dan proporsi yang masuk rumah sakit dan masuk ICU itu sama, kan dia tetap akan meningkat. Gitu kan? Nah dari situ gitu kan. Kemungkinan besar dari situ. Jadi dari kenaikan kasus yang terjadi setelah libur panjang ini. Oke. Artinya ini lebih karena dampak dari libur panjang kemarin ini baru terbaca, baru nampak sekarang begitu Pak ya? Betul, ya. Oke. Lalu ini apakah hanya karena libur panjang atau ada hal lain juga yang mengakibatkan penambahan jumlah pasien positif COVID ini juga bertambah, khususnya untuk Jakarta? Untuk Jakarta ya paling banyak sih dampaknya dari libur panjang kemarin ya, karena sebetulnya polanya sudah bisa diprediksi dari yang sebelumnya. Dari sebelumnya kan kita tahu setelah libur Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 1 Muharram, itu 2 minggu kemudian kasus naik gitu ya, karena kan kita tahu bahwa kasus COVID ini menular kalau ada orang banyak bergerak atau orang banyak berkerumun gitu. Ya. Baik, artinya itu memang harus diwaspadai ya, karena Desember nanti kita akan punya libur panjang yang lebih banyak. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi dengan kondisi yang saat ini terjadi. Ini koreksi jika angkanya salah, begitu Pak Iwan, jumlah tempat tidur isolasi di 98 rumah sakit rujukan di Jakarta ada sekitar 6.000-an atau 6.016 unit. Sementara total pasien isolasi ini sudah mencapai 4.521 pasien. Artinya masih kurang 2.000-an lagi. Kondisinya akan seperti apa kalau kita membaca mungkin hasil tracing dari long weekend kemarin masih belum sampai di titik akhir, atau kita ada sempat ramai dengan adanya klaster keramaian yang beberapa minggu ini terjadi begitu. Apakah kurang 2.000 ini
akan kolaps nantinya atau ya semoga saja tercukupi atau seperti apa gambarannya Pak Iwan? Jadi sebetulnya tinggal 2.000 ini cukup kita mesti hati-hati ya, karena kan kita memang ada 2 potensi penambahan kasus ya, yang sudah kelihatan yang libur panjang kemarin. Iya. Kemudian kan kita lihat juga ada beberapa kerumunan yang terjadi ya, itu kasusnya mungkin belum terlihat, mungkin minggu-minggu ini baru akan kelihatan. Oke, baru minggu ini. Iya, jadi kita mesti hati-hati dengan jumlah tempat tidur yang terbatas tadi. Oke, jumlah 2.000 ini nampaknya kalau untuk Jakarta ini kita bisa katakan sangat tipis ya Pak Iwan ya. Kewaspadaan kita ini harus seperti apa? Khususnya baik dari mungkin fasilitas kesehatan yang sekarang ada untuk rumah sakit COVID begitu atau hal lain yang harus perlu meningkatkan okupansinya untuk saat ini? Nah, jadi sebetulnya kita mulai dari ujungnya dulu ya, dari awalnya dulu. Jadi awalnya itu harus dicegah supaya kasusnya jangan bertambah banyak. Nah, sebetulnya kan kita sudah tahu yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah ya, supaya kasusnya tidak bertambah banyak kita lakukan 3M ya. Mungkin ngomongnya udah bosan ya, udah sering banget ngomongnya 3M seperti itu ya. Kemudian tes, lacak, isolasi. Itu dulu dilakukan kan supaya kasusnya jangan bertambah. Nah, kalau kasusnya sudah bertambah, kalau kasusnya sudah ada, nah itu dideteksi cepat sehingga bisa dipantau cepat, sehingga kalau gejalanya masih awal bisa yang perlu perawatan bisa dirawat, sehingga yang bertambah berat nanti lebih sedikit gitu resiko. Oke, kalau tadi kita nampaknya mendengar protokol 3M sudah jangan sampai akhirnya jadi antipati begitu, tapi apakah menurut Anda 3T-nya juga saat ini sedang melemah begitu, sedang kendur bentengnya? Dua-duanya sebetulnya. Jadi kalau yang kami pantau, kami itu memantau bagaimana 3M dilakukan di Jakarta ya. Jadi ada satu sistem lah dengan relawan yang memantau. Jadi real seperti apa, bukan lewat survei. Itu kita lihat memang menurun gitu kepatuhan masyarakat terhadap 3M gitu ya. Nah, sedangkan untuk tes, lacak, isolasi yang ini juga kelihatannya yang perlu diperbaiki itu adalah pelacakannya gitu. Pelacakannya, tracing ya menurun ya. Jadi tes, tapi tracingnya itu harus juga lebih baik. Oke, artinya memang nampak begitu tracing ini mengalami penurunan hingga berpengaruh juga pada testing ya Pak Iwan. Bukan, tracing itu dari dulu memang tracing itu belum mencapai target yang ideal gitu dari segi jeda tracingnya dan jumlah yang di tracing. Baik, justru tracing yang masih belum maksimal begitu ya. Artinya ini tracing harus seperti apa? Mungkin kita bisa mereview kembali, siapa tahu banyak masyarakat atau mungkin dari sisi perkantoran yang lupa begitu bagaimana cara men-tracing yang tepat, yang ideal untuk men-tracing seseorang yang mungkin terdampak COVID. Seperti apa begitu sebenarnya? Momentumnya untuk tracing. Nah, itu ada dua hal yang mesti diperbaiki. Yang pertama adalah kecepatan dari testing itu sendiri ya. Idealnya tes itu dalam 1 hari selesai hasilnya. Jadi kalau sekarang kan kita masih menunggu 3 hari sampai 7 hari ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah tahu siapa yang terkonfirmasi positif, itu harus segera dalam 24 jam dilakukan tracing kontak eratnya siapa saja gitu kan. Nah, kemudian dari kontak erat itu harus dites atau harus dipantau. Nah, kita tadi dari pengambilan swab sampai tes itu masih 3 sampai 7 hari ya. Rata-rata 3 hari di Jakarta. Kemudian dari sejak terkonfirmasi positif, labnya tahu hasilnya, itu tracingnya juga nggak segera, harusnya segera ya. Oke, jadi antara tracing dan testing ini lamanya bisa tumpang tindih begitu ya Pak ya? Itu yang masih terjadi di kita ya? Iya, karena kalau kita nggak cepat, artinya kan kalau ada orang positif, dia kan sudah bergerak kemana-mana, ketemu banyak orang gitu kan.
dan dia Baik. sudah menularkan ke orang lain. Gitu. Baik, kalau kita kembali ke topik kita, waspada bed ICU Ya. COVID menipis. Ini logika yang saya tangkap. Koreksi jika salah. Tracing dan testing ini nampaknya kita masih bisa saja terjadi tumpang tindih karena momentumnya mungkin masih salah. Tapi apa yang menyebabkan bed ICU COVID ini nampaknya juga okupansinya juga semakin padat begitu, Pak? Apakah itu tadi pasien COVID yang gejala berat yang sebelumnya dirawat ini memang mereka semakin menurun kondisinya, atau saat masuk juga sudah banyak pasien-pasien yang memang punya gejala berat yang masuk saat ini? Ya, yang pertama karena jumlah kasusnya memang bertambah ya, itu otomatis akan menambah. Nah, kemudian juga bisa saja terjadi, cuma saya belum lihat datanya, bahwa banyak orang-orang dengan komorbid yang terkena gitu kan, sehingga banyak mereka yang mengalami gejala berat. Nah, Oke. Komorbid ini tidak apa ya? Kita tidak menyempitkan komorbid ini artinya mereka manula atau seperti apa? bukan. Bisa. Bukan. Jadi kalau dari data yang kami analisis di Jakarta ya, jadi pasien COVID yang berat yang meninggal itu selain yang kita udah tahu ya, yang manula, itu adalah juga orang-orang dengan ada penyakit yang lain. Penyakit yang lain itu seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, hipertensi, dan yang sedang cuci darah, yang mengalami penyakit ginjal kronis. Baik, Nah, baik. orang-orang seperti ini resiko untuk menjadi buruk ataupun meninggal itu lebih tinggi daripada yang tidak punya penyakit itu ya. Baik, tidak menutup kemungkinan itu manula atau memang mereka yang komorbid punya penyakit bawaan begitu ya. Ada tidak data dari teman-teman epidemiolog UI sendiri atau secara keseluruhan begitu, berapa sih persentase pasien yang terkonfirmasi positif khususnya untuk di Jakarta saja, mereka yang memang gejala ringan, sedang atau berat dengan komorbid begitu, Pak? Ada. Yang terbanyak kalau kita lihat komorbidnya itu adalah hipertensi. Hipertensi, baik. Ya. Tapi kalau komorbid yang paling berisiko untuk menjadi berat ataupun meninggal itu adalah gagal ginjal. Jadi orang-orang yang sedang mengalami cuci darah. Baik, itu yang paling banyak, dan ini juga yang mungkin mengisi ruang ICU atau bed ICU yang paling banyak begitu ya saat ini ya. Baik, jika bed dan ruang ICU menipis, Pak Iwan, bagaimana dengan tenaga medis? Artinya mereka harus terus ditambah jumlahnya, tapi kita juga harus memikirkan kondisi mereka saat ini. Iya, jadi kita juga mesti berhitung tenaga medisnya cukup atau tidak ya, karena mereka juga kan tidak bisa disuruh 24 jam, kan ada maksimum yang mereka masih bisa kerja dengan efektif dan resikonya masih bisa diatasi gitu ya. Oke. Tapi kondisi di lapangan sekarang di rumah sakit khusus COVID bagaimana dengan tenaga medis dibandingkan dengan mungkin bed isolasi dan juga bed ICU, karena fasilitas atau bed tidak mungkin berguna juga tanpa adanya tenaga kesehatan atau tenaga medis begitu, Pak? Kalau sekarang sih, kalau yang saya kan nggak langsung di dinas kesehatan ya, tapi kalau dari data yang kami terima itu sih masih mencukupi ya. Tapi ya kita mesti hati-hati kalau ada kebutuhan yang makin tinggi atau banyak tenaga medis yang terinfeksi, itu juga akan mengurangi kan kemampuan tenaga medis kita gitu. Baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, waspada bed ICU COVID menipis, topik kita di Morning Talks saat ini. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.